Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'd. Alhamdulillah kita masih bisa melanjutkan pelajaran kita Durusul Lughah Al-Arabiyyah li ghairin natiqin biha. Jilid yang pertama bi'aunillah ta'ala, dengan pertolongan Allah. Kemudian kita saat ini masuk ke pembelajaran yang ke-21 atau bab ke-21 Ad-Darsul Hadi wal Ishrun. Pelajaran yang ke-21. Hadza darsu muraja'atun li ba'di durusis sabiqah. Pelajaran ini adalah muraja'ah atau pengulangan untuk beberapa pelajaran sebelumnya. Yang pertama di antaranya ada asmaul isyarati lil qaribil mudzakkar. Kata-kata tunjuk untuk atau kata tunjuk untuk yang dekat dan juga mudzakkar. Ismul isyarah lil qarib al mudzakkar. Kata tunjuk yang dekat dan untuk mudzakkar. Yang maknanya hadza, yang maknanya ini laki-laki. Contohnya hadza fasluna, ini kelas kami. Hadza maktabul mudarrisi, ini meja guru. Hadza Muhammadun, ini Muhammad. Hadza mudarrisuna, ini guru kami. Kemudian yang kedua, ismul isyarah lil qaribil muannas atau ismul isyarah lil qaribil muannas. Kata tunjuk untuk yang dekat perempuan. Hadhihi, atau ini perempuan. Contohnya hadhihi madrasati, ini sekolahku. Hadhihi maktabatul mudarrisi, ini perpustakaan guru. Hadhihi Maryamu, ini Maryam. Hadhihi mudarrisatuna, ini guru perempuan kami. Kemudian yang ketiga, ismul isyarah ta'asma'ul isyarah lil ba'idil mudzakkar. Kata tunjuk untuk jauh dan laki-laki. Kata tunjuk untuk yang jauh dan juga laki-laki ini ada zaka dan zalika. Zaka, zalika ini maknanya sama, itu laki-laki. Contohnya zaka kursiyuhu, itu kursinya. Zalika maktabul mudarris, itu meja guru. Zaka Muhammadun, itu Muhammad. Wa zalika Aliyun, dan itu Ali. Kemudian yang keempat ada asmaul isyarah lil ba'idil muannas. Ismul isyarah lil ba'idil muannas. Kata tunjuk untuk yang jauh dan perempuan. Contohnya ada tilka makatibut tullabi, itu meja-meja para siswa. Itu meja-meja para siswa. Makatibu ini termasuk jamak ghairil akil, jamak yang tidak berakal, meja-meja, sehingga dia disifati dianggap perempuan. Makanya kata tunjuknya pakai tilka. Tilka makatibut tullabi, semua benda tidak berakal yang jamak itu disifati atau dianggap perempuan. Kemudian tilka Fatimatu, itu Fatimah. Tilkal kutubul lil mudarrisina, itu buku-buku atau buku-buku itu milik para guru. Kemudian yang kelima, ya'ul mutakallim. Ya'ul mutakallim, ada ya mutakallim, yakni ya untuk orang atau dhamir kata ganti untuk orang pertama, mutakallim. Maknanya itu ku, dia bersambung dengan kata sebelumnya, biasanya isim, kata benda. Contohnya hadhihi madrasati, ini sekolahku. Nah, ya mutakallim ini dia disukun dan menjadikan harokat huruf sebelumnya itu kasroh karena untuk menyesuaikan ya mutakallim ini. Nah, semua kata yang bersambung dengan ya mutakallim maka dia harokat akhirnya menjadi kasroh untuk munasabah, menyesuaikan harokat dengan ya ini, ya sukun ini. Karena dalam bahasa Arab ya ini termasuk huruf yang spesial, huruf cacat, tapi kita katakan spesial. Seperti matobi'i. Ketika ada alif maka harokat sebelumnya itu fathah. Wawu sukun maka harokat sebelumnya dhammah, dan ya sukun huruf harokat sebelumnya kasroh. Nah, ini nanti masuk ke dalam kaidah. Kemudian tilka hakibati, itu tasku. Haulai asdiqai, mereka ini adalah teman-temanku. Kemudian yang keenam, dhamirul jam'il mutakallim. Ada kata ganti jamak untuk orang pertama atau kami atau kita, nahnu. Nah, di sini ada dua jenis. Yang pertama yang mutasil, bersambung dengan kata sebelumnya. Yang kedua munfasil, berpisah dari kata yang lainnya. Kalau untuk yang mutasil ini ada na yang biasanya bersambung dengan kata sebelumnya. Contohnya hadza fasluna, ini kelas kami. Fi faslina asyaratu tullabin, di kelas kami ada 10 siswa. Hadza mudarrisuna, ini guru kami. Sedangkan untuk yang dhamir munfasil atau berpisah dari kata yang lainnya adalah nahnu, kami.
kita, maknanya sama. Cuman perbedaannya dari sisi bersambung atau tidaknya dengan kata yang lainnya. Kemudian dhamir munfasil ini mengingatkan kembali bahwasanya ia itu bisa digunakan untuk memulai sebuah kalimat sehingga bisa ditaruh di depan. Berbeda dengan muttasil tadi, dia tidak bisa ditaruh di awal kalimat. Contohnya untuk dhamir munfasil nahnu nuhibbuhu, kami mencintainya. Kemudian murojaah yang berikutnya poin yang ke-7, dhamirul ghaibi lil mufradil mudzakkar. Kata ganti untuk orang ketiga yang mufrad dan laki-laki. Huwa, yakni dia. Ini untuk kata ganti yang munfasil atau berpisah dari kata yang lainnya. Sedangkan untuk yang mutasil itu adalah dhamir hu, aslinya hu. Tapi ketika dia bersambung dengan kata yang sebelumnya itu ada kasroh dan ya sukun, maka dia bisa menjadi kasroh di antaranya. Atau sebelumnya itu harokat hurufnya itu kasroh, maka dia ikut jadi kasrohi. Contohnya untuk yang dhamir munfasil huwa faslun wasi'un. Ya, ia itu kelas yang luas. Kemudian huwa mudarrisun, dia seorang guru. Untuk contoh dhamir muttasil yang bersambung dengan kata yang sebelumnya itu ada fihi nafidatani. Di dalamnya ada dua jendela. Maksudnya mungkin di depan kelas tadi. Di dalamnya ada dua jendela. Kemudian fihi makatibu, di dalamnya ada meja-meja. Ini jika sebelum dhamir hu ini adalah berharokat kasroh, ia menjadi ikut kasroh. Sedangkan pada asalnya dia adalah dhammah. Misalnya lahu, miliknya, lahul mulku walahul hamdu, seperti itu. Kemudian fihi saburatun, di dalamnya, yakni di dalam kelas tadi ada saburah, papan tulis. Huwa minal yabani, papan tulis itu atau dia minal yabani, dari Jepang. Kemudian poin yang ke-8, dhamirul ghaibi lil mufradil muannas. Kata ganti orang ketiga untuk yang tunggal dan muannas. Hiya dan ha. Hiya itu dhamir munfasil yang maknanya dia perempuan. Ha itu dhamir muttasil, kata ganti yang bersambung dengan kata yang lainnya yang maknanya juga dia perempuan atau nanti nya. Contohnya ada hiya qoribatun. Hiya qoribatun, dia itu dekat. Hiya madrasatun kabiratun, dia itu sekolah yang besar. Laha salah satu abwabin. Laha, yakni ha tadi, sekolah tadi, punya 3 pintu. Abwabuha maftuhatun, pintu-pintunya terbuka. Kemudian poin yang ke-9, dhamirul ghaib lil jam'il mudzakkar. Kata ganti orang ketiga yang jamak dan mudzakkar. Jamak atau lebih dari 2 dan mudzakkar laki-laki. Di sini ada sama pembahasannya sama, yakni dhamir yang munfasil dan yang muttasil. Yang muttasil itu sama dengan yang munfasil, cuman bedanya nanti ketika peletakannya di dalam kalimat. Kalau bersambung berarti dia yang muttasil, kalau berpisah dari kata yang lainnya berarti dia munfasil, atau dia bisa diletakkan di awal kalimat. Contohnya karosiyuhum, kursi mereka. Hum di sini muttasil karena bersambung dengan kata sebelumnya. Hum min biladin mukhtalifatin, mereka hum min baladin atau biladin mukhtalifatin, dari negeri-negeri yang berbeda. Lughatuhum mukhtalifatun, bahasa mereka pun berbeda juga. Alwanuhum mukhtalifatun, warna-warna mereka juga berbeda-beda. Dinuhum wahidun, akan tapi dinuhum, agama mereka, wahid, satu, yakni al-Islam. Kemudian yang ke-10 ada man'ud wa na'atun. Man'ud wa na'atun, pembahasan tentang yang disifati dan sifatnya. Contohnya ada madrasatun kabiratun, ini sekolah yang besar. Nah, na'at atau sifat ini penerjemahnya biasanya menggunakan yang sifat, ya. Sifat seperti kalau dalam bahasa Indonesia yang cantik, yang tampan, yang tinggi, yang pendek, yang besar, yang kecil, yang luas, yang sempit, seperti itu. Madrasatun kabiratun, sekolah yang besar.
Fusulun katsiratun, kelas yang banyak, kelas-kelas yang banyak. Faslun wasi'un, kelas yang luas. Nafizatani kabiratani, dua jendela yang besar. Hum min biladin mukhtalifah, mereka dari negeri yang berbeda-beda. Perhatikan biladin mukhtalifah, negeri yang berbeda-beda ini. Naatnya atau sifatnya rajulun salihan, lelaki yang saleh. Kemudian untuk man'ud dan na'at atau na'at yang mensifati ini atau sifatnya ini menyesuaikan yang disifati. Kalau mudzakkar, ya mu'annas ya mu'annas. Seperti kalau kita katakan lelaki yang ganteng, ya kan ganteng untuk lelaki dan ini lelaki, makanya benar. Salah kalau kita katakan lelaki yang cantik, karena sifat itu harus menyesuaikan yang disifati. Laki-laki untuk mensifati laki-laki dan sebaliknya perempuan untuk mensifati perempuan. Kemudian dari sisi jumlah, kalau satu ya sifati satu, kalau isimnya musanna ya mensifati musanna atau dua, kalau jamak ya sifatnya juga jamak. Nah, kecuali untuk kata benda yang tidak berakal, jamaknya itu bisa menggunakan muannas mufrad, perempuan tunggal, ini sudah dibahas sebelumnya. Kemudian juga dari sisi nakirah ma'rifat, jika ada al, maka sifatnya juga harus ada al. Jika nggak ada al, kata yang bisa ada alnya, maka sifatnya juga nggak ada alnya. Intinya ma'rifat. Tapi untuk nama itu dianggap sesuatu yang ma'rifat karena sudah tertentu nama itu, sehingga ma'rifat atau nama itu dia ma'rifat tidak perlu al, namun sifatnya nanti perlu al. Misalnya Muhammad yang tampan, seperti itu. Ini untuk tambahan faedah saja. Kemudian yang ke-11 ada mudhaf dan mudhaf ilaih. Mudhaf itu yang disandarkan, mudhaf ilaih itu yang disandarkan kepadanya. Kemudian contohnya ada salah satu abwabin 3 pintu, maktabul mudarris, ada meja guru, maka tibudul labi, ada meja para siswa, abwabuha pintu-pintunya, fasluna kelas kami, lughatuhum bahasa mereka. Kemudian yang ke-12 ada mubtada wa khabar, mubtada dan khabar. Ada hadhihi madrasati, ini sekolahku, hiya qaribatun, dia itu dekat. Abwabuha maftuhah, dan pintu-pintunya terbuka. Zaka kursiyuhu, itu kursinya. Di dalam kalimat-kalimat ini terdapat mubtada dan khabar. Mubtada adalah kata yang ada di awal kalimat, dan khabar adalah pelengkap yang dengannya itu sempurna makna sebuah kalimat. Kemudian contoh yang lain ada maktabul mudarrisi kabirun, meja guru itu besar. Hada mudarrisuna, ini guru kami. Kemudian yang ke-13 ada musanna, yakni kata yang menunjukkan dua. Contohnya fihi nafizatani kabiratani, di dalamnya ada dua jendela. Nah, ini dua jendela, musanna. Kabiratani sifatnya juga musanna, besar. At-talibani mujtahidani, dua siswa itu sungguh-sungguh atau orang yang bersungguh-sungguh. Kemudian yang ke-14 al-adat, yakni bilangan atau kaitan dengan angka. Contoh untuk pembahasan ini bahwasanya bilangan yang berkaitan dengan angka adatnya untuk 3 sampai 10, dia itu ya angkanya itu menjadi mudhaf. Kemudian yang dihitung atau ma'dudnya itu mudhaf ilaih untuk 3 sampai 10. Kemudian angka ini menyelisihi yang dihitung. Kalau yang dihitung itu mufradnya, tunggalnya itu atau aslinya itu mudzakkar, maka angkanya pakai muannas. Sebaliknya jika yang dihitung itu mufradnya muannas, maka angkanya pakai mudzakkar. Contohnya salah satu abwabin 3 pintu. Nah, pintu di sini babun, dia mudzakkar, makanya angkanya muannas salah satu. Tullabin asyratu tullabin. Tullabin ini mufradnya talibin, ini mudzakkar, makanya asyrahnya pakai muannas asyaratu. Kemudian poin yang ke-15 ada harful jarri, huruf jar. Huruf yang menjadikan kata setelahnya, kata benda setelahnya itu majrur, dan tanda jarnya yang pokok itu kasrah. Contohnya fil madrasati fusulun, di sekolah itu ada kelas fil madrasati, ini kasrah. Fi faslina, di kelas kami asyaratu tullab, ada 10 pelajar. Hum min biladin mukhtalifatin, hum mereka min biladin dari negeri-negeri
mukhtalifah yang berbeda-beda. Nah, dijelaskan lagi bahwasanya abwabuha, pintu-pintunya, abwabu ini mudhaf, kemudian dhamir, ini mudhaf ilaih, dhamir bisa menjadi mudhaf ilaih maksud kami. Nah, dia termasuk isim, ini saja dia nanti tidak bisa berubah harokatnya menjadi kasrah meskipun mudhaf ilaih. Kemudian fasluna, kelas kami sama mudhaf ilaih. Hadhihi madrasati, ini sekolahku. Hadhihi madrasati, ini sekolah, ini sudah sempurna mubtada khobar. Kemudian ada tambahan ya, dari situ dia menjadi mudhaf ilaih atau yang disandarkan padanya khobar tadi, ini sekolahku madrasati. Zaka kursiyuhu, zaka itu mubtada di awal kalimat, kursiyu khobarnya, hu mudhaf ilaih yang disandarkan padanya itu kepemilikan kursi. Kemudian susunan maktabul mudarrisi kabirun, ini beda lagi susunannya, bentuknya. Maktabu ini mubtada di awal kalimat, kemudian al-mudarrisi dia mudhaf ilaih, makanya dia kasrah. Maktabul mudarrisi kabirun, besar, khobarnya. Kabir di sini sebagai khobarnya atau pelengkapnya. Karena kalau kita cuma katakan meja guru, ini kan orang ambigu, masih belum memahami maksudnya apa. Nah, dia butuh pelengkap yang dengannya itu makna kalimat menjadi sempurna. Maktabul mudarrisi kabirun, rumah dosen itu besar, atau maaf, rumah maktabul mudarrisi kabirun, salah fokus, artinya meja guru itu besar. Kemudian lughatuhum mukhtalifah, ini susunannya sama dengan yang sebelumnya tadi. Bahasa-bahasa mereka berbeda-beda. Lughah ini mubtada, hum ini mudhaf ilaih. Makanya lughatuhum, lughatunya tidak ditanwin karena dia mudhaf juga selain sebagai mubtada. Kemudian khabarnya mana? Kalau kita cuma katakan bahasa-bahasa mereka terus berhenti berbicara, maka tidak bisa dipahami, masih ambigu. Makanya perlu khabar. Nah, khabarnya mukhtalifah, ya pelengkap yang dengannya menyempurnakan makna bahasa-bahasa mereka berbeda. Kemudian bentuk susunan kalimat yang lainnya ada hiya madrasatun kabiratun. Dia yakni sekolah itu adalah madrasah kabirah, adalah sekolah yang kabirah besar. Ya itu hiya atau iya itu mubtada. Kemudian madrasatun ini khabar, iya sekolah yang sudah dipahami, ia adalah sekolah. Kemudian di belakang ada tambahan atau sifat yang besar, kabiratun. Ini bentuk-bentuk susunan dalam kalimat, diantaranya yang sudah kita pelajari di bab ini maupun di bab-bab sebelumnya. Wallahu ta'ala alam. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassallallahu ala Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin.